Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang udah klik videonya aku dan masih setia nontonin channel YouTube aku. Jadi di beberapa minggu ini aku lagi sibuk dengan kegiatan yaitu challenge 40 hari jalur langit. Nah, biar aku tambah semangat ngelakuin amalan jalur langit ini, di sini aku mau bikin kegiatan atau tulisan yang udah aku lakuin. Contohnya nih di sini aku buat dari hari 1 sampai 40 dan di situ juga aku catat amalan-amalannya. Jadi itu sebagai motivasi juga buat aku biar tambah semangat dalam melakukan amalan-amalan jalur langit. Buat teman-teman lainnya, kalau misalnya kalian punya hajat atau keinginan, kalian bisa ngamalin jalur langit ini karena udah banyak banget yang berhasil dalam melakukan amalan ini dan hajat-hajat mereka itu udah terkabul. Dan di sini aku sedikit sharing ya, aku juga udah berhasil sebenarnya dalam mengamalkan jalur langit, diantaranya yaitu di bulan Oktober ini di akun TikTok. Di situ aku mengajukan sampel gratis. Jadi alhamdulillah nggak beberapa hari itu sampel yang aku ajukan itu diterima, dan itu berkat aku selalu rajin sholawat dan membaca surat Al-Waqiah. Jadi buat teman-teman lain yang mau hajatnya terkabul, yuk kita amalin jalur langit ini. Nah, di sini aku buat amalannya seperti sholat tahajud, sholawat Nabi 1000 kali dalam sehari, qobliyah subuh dan yang lainnya. Dan di sampingnya itu aku bikin hajat yang mau aku capai. Nah, inilah sedikit tampilan meja belajarnya aku ya, walaupun gak estetik banget, tapi alhamdulillah aku bisa sedikit demi sedikit memperbaikinya. Oke, kembali ke budgeting atau gajian di minggu kedua. Sebenarnya video gajian minggu kedua ini udah aku buat di hari Minggu ya, tapi karena aku baru sempat edit videonya, jadi mohon maaf banget. Buat teman-teman lain, kalau kalian penasaran gimana cara aku bikin budgeting mingguan, kalian bisa scroll videonya aku dari awal. Di situ aku udah pernah nerapin budgeting bulanan, dan sekarang ini aku mencoba untuk budgeting mingguan, dan ternyata di budgeting mingguan ini cocok buat aku karena sekarang aku dan Pak Su mempunyai gaji itu per minggu. Sebenarnya kami juga mempunyai gaji bulanan, tapi gaji bulanan itu kami khususkan untuk membayar arisan. Nah, di sini sambil aku buka dompet pintarnya ya. Jadi dompet pintar ini adalah sisa anggaran di minggu pertama. Nah, ada sedikit sisa alhamdulillah walaupun gak seberapa. Jadi di sini kalau misalnya kita mempunyai sisa anggaran belanja, alangkah baiknya sisa ini bisa kita gunakan untuk menabung. Jadi di sini aku tekankan lagi ya buat teman-teman yang baru memulai budgeting atau membuat anggaran rumah tangga, kalian harus pandai-pandai mengelola keuangan kalian. Jikalau ada sisa, langsung aja kita tabungkan karena tabungan inilah yang akan menolong kita. Apalagi kita sebagai ibu rumah tangga pastinya banyak banget keinginan ya. Jadi kalau kita menabung dari sisa anggaran, kita bisa membeli keinginan yang ingin kita beli. Jadi tabungan itu ada dua, yaitu yang pertama ada jangka panjang dan jangka pendek. Kalian sesuaikan aja. Kalau misalnya mau menabung jangka pendek itu misal seperti beli peralatan rumah tangga, contohnya itu misal rice cooker,
rak piring dan sebagainya. Itu jangka pendek ya. Kalau misalnya tabungan jangka panjang itu seperti Antam, tanah dan sebagainya, itu adalah investasi jangka panjang. Nah, di sini aku udah isi ya untuk income-nya di bulan Oktober di minggu kedua ini, yaitu sebesar 420.000 dan ditambah sisa anggaran minggu pertama tadi, yaitu tambahannya 45.000, jadi totalnya 475.000 untuk minggu kedua. Di sini aku budgetkan listrik dan beras yaitu sebesar 70.000. Kemudian untuk kebutuhan ada belanja mingguan masih sama sebesar 150.000, bensin 50.000, paket data ini 20.000, uang jajan 50.000 dan dana darurat 20.000. Dan aku totalkan untuk pengeluarannya sebesar 360.000. Kemudian aku kurangkan untuk income 475 dikurang 360, jadi sisanya ini adalah 115.000. Oke, di sini aku akan susun uangnya dulu biar lebih rapi ya. Nah, jadi di sini aku akan sedikit cerita. Jadi untuk belanja mingguan ini bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan dan pengeluaran kalian. Jadi setiap rumah tangga itu pastinya berbeda ya untuk kebutuhannya. Nah, salah satu contohnya di sini aku masih tinggal sama orang tua dan aku nggak ngontrak ya. Jadi buat teman-teman yang ngontrak itu kalian sesuaikan pendapatan kalian, misalnya untuk bayar sewa kontrakan atau bayar sewa iuran sampah dan sebagainya. Nah, di sini aku akan masukin uangnya ke dompet disiplin ini ya. Di sini ada listrik, aku budgetkan tadi yaitu sebesar 40.000 dan berasnya 30. Jadi akan aku gabung aja karena uang pecahan kecilnya ini aku kurang dan aku nggak sempet tukarin uangnya. Nah, jadi aku gabung aja. Untuk listrik dan beras ini biasanya aku beli di akhir bulan ya, atau di awal bulan. Jadi nggak setiap minggunya aku belikan. Yang setiap bulannya itu yaitu listrik, beras, dan paket data. Jadi 3 itu biasanya akan aku gunakan di akhir bulan atau di awal bulan. Untuk kebutuhan di sini belanja mingguan masih sama sebesar 150.000 rupiah. Walaupun harga bahan pokok itu udah pada naik, tapi alhamdulillah karena aku tinggalnya di desa dan orang tua juga punya kebun sendiri, jadi bisa menghemat untuk belanja mingguan. Nah, untuk pampers di bulan ini dengan susu ini aku skip. Oh, mohon maaf, bukan bulan ini ya, tapi minggu ini, karena susu dan pampersnya anak aku masih ada. Dan selanjutnya ini untuk dana darurat aku budgetkan 20.000. Oh iya, aku sampai lupa, banyak banget ya yang komen di video-videonya aku sebelumnya. Kok bisa sih Kak, pampersnya itu jarang banget beli. Nah, di sini aku mau cerita sedikit. Jadi anak aku itu kalau malam pakainya itu Clody atau cloth diaper yang bisa dicuci ulang. Jadi lumayan hemat ya kalau misalnya siang hari itu baru aku pakein pampers. Dan untuk susunya juga, susunya itu anak aku nggak terlalu banyak juga karena aku itu juga bisa kasih ASI walaupun nggak secara rutin karena aku juga pergi kerja dan ASI aku itu nggak terlalu deres, jadi aku pakai susu formula dan ASI juga. Nah, ini ternyata sisa anggaran aku yaitu 105.000, bukan 115 ya, tadi aku ada salah perhitungan, mohon maaf. Dan sisanya ini akan aku masukkan ke tabungan kalender di bulan Oktober. Nah, ini aku lagi ngitung-ngitung nominal 105.000 ini akan aku masukkan ke angka berapa aja. Nah, jadi setelah aku hitung ya di HP tadi, jadi nominal yang akan aku isi yaitu di nominal 29.000.
kemudian 28.000, dan di sini 27.000, dan yang terakhir yaitu 21.000. Nah, ini jadi pas ya, totalnya 105.000. Nah, tabungan kalender ini benar-benar efektif buat kita yang penghasilannya harian, mingguan, ataupun bulanan ya, bisa juga. Jadi ini bisa dari nominal kecil buat para pedagang, terus jualan online shop dan sebagainya. Ini bisa kalian terapin banget untuk tantangan menabung kalender ini. Karena aku udah pernah buktiin di video aku sebelumnya, aku udah pernah bongkar tabungan kalender di bulan Agustus. Oke, mungkin segitu aja teman-teman video dari aku. Wassalamualaikum.